Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Hello Tech. Belajar bersama. Channel ini akan membahas semua tentang masalah peralatan elektronik di sekitar Anda. Oke, di episode yang pertama ini kita kedapatan sebuah kipas angin yang sudah rusak dan tentunya sudah lama tidak terpakai, dan tim Hello Tech akan mencoba memperbaikinya. Untuk pertama-tama kita coba menyalakan kipas ini terlebih dahulu, dan nampak ketika tombol kecepatan 1 ditekan itu tidak ada pergerakan atau tidak berputar. Lalu di tombol yang kedua dan tombol yang ketiga pun sama saja, ketika ditekan tidak ada pergerakan sama sekali. Itu menandakan bahwa kipas ini memang bermasalah. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung saja buka baut pengunci kurungan baling-baling kipasnya terlebih dahulu. Nah, apabila sudah terbuka, maka putar baling-baling kipas untuk mengecek kelancaran putaran kipas. Di sini terlihat jika as kipas sudah agak seret atau sudah agak berat. Tapi kondisi tersebut masih bisa dibilang cukup aman, asalkan tidak yang benar-benar sudah tidak bisa diputar atau sudah sangat berat untuk berputar. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa as kipas bukanlah masalah utama dari kipas ini. Kita lanjut membuka pengunci baling-baling yang pertama. Di sini ada poin penting. Pengunci pertama sebuah kipas angin itu cara membukanya tidak seperti biasanya kita membuka baut atau skrup, yang kalau melepas itu ke arah berlawanan dengan arah jarum jam. Ya, di sini kita harus memutar searah jarum jam untuk melepaskannya. Jadi hati-hati ya teman-teman, jangan sampai salah, apalagi sampai merusak drat dari pengancing tersebut. Setelah terbuka, kita copot baling-baling dengan cara mencongkelnya. Di sini kita juga harus berhati-hati ya teman-teman. Jangan sampai baling-balingnya rusak atau cacat. Setelah baling-balingnya lepas, kita harus membuka satu pengunci lagi. Di sini kita bisa membuka dengan memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam, seperti layaknya kita membuka baut atau mur kayak biasanya. Setelah itu, kita harus membuka 4 baut lagi. Oh ya teman-teman, jangan lupa dukung channel ini, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kita lebih semangat lagi bikin konten yang membantu kayak gini ya. Nah, di sini kita harus membuka pengancing cakrupan ini. Ini rentan banget patah dan harus sangat hati-hati ya teman-teman. Soalnya ini terbuat dari plastik ya. Dan juga namanya barang lama, pastinya kalau dari plastik itu rentan yang namanya kropos ataupun udah getas gitu ya. Makanya teman-teman diwajibkan sangat berhati-hati, karena kalau udah sampai kecelakaan teman-teman bakal susah cari suku cadangnya. Setelah itu
kita harus mencopot tarikan gearbox atau pentolan di bagian belakang kipas angin yang biasanya berguna untuk membuat kipas kita menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada dua macam cara untuk mencopotnya. Yang pertama itu dicongkel apabila memang tarikan gearboxnya itu jenisnya cakrupan. Dan yang kedua itu dibuka dengan mencopot skrup ya, apabila memang gearboxnya itu modelnya yang pakai skrup. Nah, setelah semuanya terbuka, kita langsung mengecek komponen kapasitor dan spool. Nah, yang kotak ini namanya kapasitor. Kita lepas dulu kapasitornya. Kapasitor itu satu kabel ya sama spool. Kapasitor itu berfungsi untuk membantu angkatan putaran kipas, sedangkan spool itu motor penggerak utama dari kipas itu sendiri. Dan kalau kita lihat di sini, sepertinya memang kipas angin ini sebelumnya sudah pernah direparasi. Itu terlihat dari kabel dan kabel penghubung kapasitor dan spoolnya yang memang sudah sambungan ya, sudah berbeda dari bawaan aslinya, sudah bukan dari pabriknya. Untuk mengecek spool itu sendiri, kita menggunakan multitester ya. Di sini kita nggak perlu susah payah cari positif dan negatifnya dari kedua ujung kabel spool ini, karena dibolak-balik itu sama saja. Jarum multitester itu masih bergerak yang tandanya jalur spool belum terputus atau masih tersambung ya. Dan sekarang kita lanjutkan dengan mengecek bagian komponen kapasitor. Di sini terlihat jarum pada multitester tidak bergerak ya. Nah, di sini kita ketemu permasalahannya. Ternyata kapasitornya sudah usang, sudah tidak bisa mengantarkan arus. Kita juga masih punya stok kapasitor. Dan kapasitor ini ukurannya 2 microfarad ya. Dan kalau kalian pengen tahu harganya berapa, ini kisaran, kalau yang saya beli itu dulu 7.500 ya di toko terdekat rumah saya. Nggak tahu kalau sudah masuk ke kota kalian mungkin harganya bisa berubah. Ini yang kualitas standar sih. Dan ada pergerakan sedikit dari jarum yang tandanya itu normal. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita pasang kapasitor yang baru dan dihubungkan ke spool. Usahakan lilitan sambungannya itu sampai lebih dari 5 lilit ya. Dan jangan lupa juga untuk selalu mewajibkan membungkus sebuah sambungan kabel itu menggunakan plester dan atau isolasi. Dan jika sudah terpasang, sudah saatnya pengecekan. Dan terlihat mesin berputar ya, kembali berputar, kembali normal. Dan kalau kalian lagi mengecek seperti ini, jangan berani-berani atau sekali-sekali kalian memegang bagian-bagian dari spool atau dari kepala kipas angin itu yang belum terlilit bodi atau belum dikasih baju ya. Jangan berani-berani memegang, takutnya dapat kesetrum atau terjadi kejadian yang enggak diinginkan. Sekarang kita akan mengecek bagian gearbox ya, apakah masih bisa
menyala dengan normal, ternyata gearboxnya masih normal atau masih aman ya. Bisa dilihat jika kipasnya masih bisa menoleh ke kanan dan ke kiri. Dan sekarang waktunya untuk kembali memasang bodi. Di sini saya percepat aja soalnya agar nggak kelamaan durasinya ya kawan-kawan. Dan akhirnya semua sudah kembali terpasang seperti semula. Dan jangan lupa, jangan sampai ada satu baut pun yang tertinggal. Dan juga presisi harus rapih ya kawan-kawan. Dan kita cek lagi, kita menggunakan kecepatan yang nomor 1 masih normal, kembali normal ya, bukan masih normal, kembali normal. Dan lalu kita tekan dengan kecepatan yang kedua, itu juga kembali normal. Untuk kawan-kawan yang punya keluhan yang sama kayak gini, jadi kipas anginnya tiba-tiba mati atau nyalanya pelan, jangan guguk untuk dibuang ya kawan-kawan atau dirongsokin. Coba dibenerin dulu. Terima kasih sudah menonton video ini dan semoga kalian terbantu dengan adanya video ini. Terus dukung kami ya. Sampai jumpa.